就怪本掌门拔剑无情。救他！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari I Am The Blade Master. Tepatnya untuklah episode terbaru, yaitu episode 8. Untuk di part sebelumnya ya, ternyata untuk keluarga Long haruslah mendapati konsekuensinya sendiri. Yang dimana keluarga Long benar-benar dihabisi oleh utusan Qi. Ya, kita kagak tahu permasalahannya, tetapi yang pasti untuk MC utama kita yaitu Yang Chen atau yang dipanggil sebagai Yang Ren juga sedang mendapati masalah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setibanya di desa terpencil, lagi-lagi Yang Ren haruslah menyamar menjadi pria yang begitu jelek. Tetapi kali ini ya dirinya benar-benar terasa dihina. Sebab keberadaan dari Ye Yao membuat para warga menganggap kalau Ye Yao dan juga Nona Chu adalah pasangan yang begitu sangatlah serasi. Apalagi ya mereka berdua memiliki paras yang begitu cantik dan juga tampan. Sedangkan untuk Yang Ren, dia malah terlihat begitu sangatlah buruk rupa. Dia tidak terima dan protes kepada Ye Yao mengapa hanya dia sajalah yang berpenampilan seperti ini. Ye Yao menjelaskan kalau untuk saat ini ya dia adalah buronan. Jadi ya lebih baik menyamar seperti semula daripada haruslah menyamar menjadi orang baru, itu akanlah menimbulkan sebuah masalah. Mau tidak mau, Yang Ren haruslah mengikuti kemauannya. Dan tepat di belakang mereka ada seorang wanita pendekar pedang sedanglah mengikuti mereka bertiga. Xiao Ye Yao yang telah mengetahui sejak awal, dia pun mencoba untuk membuat keributan dengan cara mengambil uang atau tas penyimpanan milik dari Nona Chu, dan dia sengaja untuklah melepaskannya yang membuat ya uangnya berhamburan di tanah, dan para warga yang tergila-gila dengan uang langsunglah berebut untuk mendapatinya. Di kesempatan tersebutlah mereka bertiga langsunglah bersembunyi. Hal ini membuat wanita tersebut sama sekali tidak bisa untuklah mencari keberadaan mereka. Tetapi secara tiba-tiba Ye Yao langsunglah menyerangnya, membuat pertarungan singkat benar-benar terjadi. Tetapi di sini pakaian dari wanita misterius ini sama seperti Nona Chu. Setelah mereka selesai bertarung, Ye Yao mendapati penghinaan kalau dia adalah laki-laki yang begitu mesum, sebab memiliki pakaian setengah badan, memperlihatkan dadanya, padahal ya tidak ada bagus-bagusnya. Yang Ren yang mendengar itu hampir saja tertawa terbahak-bahak. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata ya untuk wanita misterius ini adalah senior dari Nona Chu yang dipanggil sebagai senior Jian He. Alhasil ya, Nona Chu langsunglah memeluk seniornya dengan mengucapkan kalau dirinya benar-benar begitu sangatlah merindukannya. Sedangkan untuk mereka berdua hanya bisa tercengang, ternyata ya ini adalah kakak perempuannya. Dengan kedatangan dari seniornya, ini sudah pasti membuat Yang Ren dan juga Ye Yao menjadi waspada. Waspada ya bukan karena curiga, tetapi dengan satu orang Nona Chu saja itu sudah sangatlah merepotkan, apalagi ditambah dengan seniornya. Dan kedatangan dari seniornya sendiri untuklah memberitahu apa yang terjadi dengan sekte mereka. Ternyata sekte mereka juga sedanglah mendapati masalah besar kalau tetua agung mereka tiba-tiba menjadi begitu gila dan memukuli seluruh para murid sampai terluka parah. Fenomena tersebut ternyata bukan hanya untuklah sekte pedang, melainkan beberapa sekte juga terjadi hal yang sama. Ye Yao menambahkan kalau gejala tersebut hanya berlaku kepada orang-orang yang terpenting di sekte. Dan bisa saja mereka berdua juga akanlah terkena gejala tersebut. Dan mereka haruslah ingat
dalam 3 tahun yang lalu, Pavilion Changfeng telah mengusulkan untuklah menekan Ngarai Tianfeng yang teruslah berkembang dengan memiliki alasan untuklah menjaga keseimbangan antara dua aliran pedang. Dan di setiap aliran pedang tersebut adalah gurunya sendiri sebagai orang pertama yang berdiri untuklah menolak usulan dari Pavilion Changfeng. Setelah mendengar informasi tersebut, akhirnya mereka berdua memutuskan untuklah pulang ke sekte pedang kembali dan berjanji kepada Yang Ren kalau dia akanlah kembali menemuinya di Xuanzhen jika memang masalahnya itu benar-benar selesai. Dan Yang Ren meminta kepada dia untuklah berhati-hati. Sementara itu di utusan Qi, sang nona besar sungguh begitu kecewa besar kepada utusan Qin karena dia hanyalah berhasil untuk menghabisi pasukan dari Zhou Fengqi. Sedangkan untuk dia sendirinya saja, sampai saat ini keberadaannya tidaklah diketahui. Tetapi ya utusan Qin meminta kepada dia, janganlah terburu-buru. Semua ini barulah permulaan, ya elah. Tetapi ya utusan Qi tidaklah mau lama seperti ini. Jadi dia meminta kepada utusan Qin, dia akanlah memberikan sebuah kesempatan terbaru untuknya. Jika dia tidak berhasil untuklah melakukannya dengan tepat waktu, maka dia akanlah menerima konsekuensinya. Sesingkatnya, 3 hari telah berlalu. Ye Yao dan Yang Ren masihlah melanjutkan perjalanannya. Tetapi dalam perjalanannya, mereka haruslah menghadapi 5 wanita misterius yang tiba-tiba menyerang mereka. Yang Ren sungguh begitu kebingungan mengapa para wanita ini menyerang mereka secara tiba-tiba. Ye Yao memberitahunya kalau mereka berasal dari utusan Pavilion Changfeng dan berniat untuklah menghabisi nyawa darinya. Karena untuk saat ini, Yang Ren sama sekali tidaklah melakukan penyamaran. Jadi ya, keberadaannya sangatlah mudah untuk diketahui. Dan mereka berlima yang telah diutus ternyata berasal dari pedang lilin Basan. Mendengar ini, Yang Ren sungguhlah tidak percaya. Karena untuk sekte pedang lilin Basan diketuai oleh Nona Qiu Jiansui. Karena pakaiannya juga sama ya guys. Yang Ren sempat tidaklah percaya, tetapi dijelaskan oleh Ye Yao dengan begitu detail kalau dalam sebuah sekte sudah pasti ada yang namanya permasalahan internal. Apalagi untuk saat ini kondisi di luar juga tidak memungkinkan bagi mereka untuklah tidak bekerja sama. Maksudnya ya seperti faktor eksternal yang berasal dari Pavilion Changfeng yang mengusulkan untuklah menghentikan aliran pedang sudah pasti akanlah menimbulkan masalah guys. Kalau faktor eksternal saja sudah berpengaruh, bagaimana dengan faktor internal? Semua itu memang tergantung dengan mereka masing-masing. Tetapi di dalam sekte banyak sekali anggota yang mudah sekali untuklah terhasut. Contohnya seperti ini. Ternyata ya untuk mereka berlima telah diutus oleh senior Jianhe untuklah menghabisi mereka berdua. Dan kemungkinan terbesarnya kalau senior Jianhe ini telah bekerja sama dengan Pavilion Changfeng. Dari penjelasan tersebutlah Yang Ren akhirnya mengerti. Jadi dalam kondisi seperti ini mereka berdua memang dalam bahaya. Tetapi Nona Qiu lah yang berada di posisi paling berbahaya. Menyadari hal tersebutlah membuat Yang Ren sungguh tidak terima. Kali ini dia akanlah menyelamatkannya. Sehingga dirinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Membuat pedang iblis alias pedang Jinghe langsung mengambil alih tubuhnya secara perlahan-lahan. Ye Yao yang menyaksikannya juga dibuat begitu sangatlah khawatir. Jika dibiarkan terus-menerus, takutnya akanlah kehilangan akal sehatnya oleh pedang Jinghe. Benar saja, ketika Ye Yao inginlah menyadarkannya, dia sudahlah terlambat. Kini dirinya telah dikendalikan oleh pedang iblis. Bahkan dia menyerang rekannya sendiri. Ye Yao yang telah terkena serangan sudah tidak bisa untuklah bangkit berdiri. Dirinya benar-benar terluka parah.
Sedangkan ya, untuk Nona Chiu, ternyata dia memiliki firasat yang begitu buruk terhadap Yang Ren. Dia sempatlah sejenak untuk berhenti, tetapi sama seniornya disuruh untuklah melanjutkan perjalanannya. Dan secara tiba-tiba, Zhou Fengqi memasuki TKP. Dia berhasil untuklah menghentikan pertarungan tersebut hanya dengan satu serangan saja. Setelah semuanya selesai, Zhou Fengqi langsunglah mengambil tubuh dari Yang Ren dan inginlah membawanya pergi. Tetapi Ye Yao yang telah ditugaskan oleh Fang Pai sebagai pengawalnya, dia tidaklah membiarkan semua itu terjadi. Tetapi ya, Zhou Fengqi langsunglah memberitahu kalau dia bukanlah tandingannya. Jadi daripada dia terluka parah ataupun meninggoy, lebih baik ya dia relakan saja. Lantas ya, Ye Yao langsunglah mempertanyakan. Sepertinya dia juga menginginkan sesuatu yang berada di dalam tubuhnya Yang Ren. Tetapi ya, Zhou Fengqi menjawabnya, berpikirlah sesukanya, karena dirinya tidak akanlah menjawab apapun. Hal ini membuat Ye Yao sungguhlah begitu kesal. Alhasil ya, dia pun menyerangnya. Meskipun dia tahu kalau dirinya bukanlah tandingan dari Zhou Fengqi, satu serangan berhasil untuklah diblokir. Fengqi memperingati untuk terakhir kalinya, dia bukanlah tandingannya dan dia juga tidak inginlah melukainya. Jadi lebih baik dia pergi dari sini. Sayangnya Ye Yao tidak akanlah membiarkan itu terjadi. Selama dia berada di sini, dia juga tidak akanlah pergi. Karena peringatannya sungguhlah tidak didengarkan, Fengqi memberikan sebuah pelajaran pertama. Dengan kemampuan dia saat ini, tidaklah bisa untuk melindungi Yang Ren. Ujung-ujungnya ya, mereka berdua akan terus-terusan mendapati masalah. Dan pada akhirnya, mereka berdua juga akanlah meninggoy. Sehingga Fengqi memberikan tindakan kekerasan seberapa jauh kekuatan antara mereka berdua. Hanya dengan beberapa pukulan saja, Ye Yao langsunglah terkapar dan tidaklah sadarkan diri. Hal ini membuat Zhou Fengqi mendapati kesempatan untuklah membawa pergi Yang Ren. Sementara itu, untuk Nona Qi, dia langsung meminta kepada utusan Qin karena dia telah berhasil untuklah membuat Zhou Fengqi keluar dari persembunyiannya. Dan juga di sampingnya Zhou Fengqi ini ada surat yang begitu sangatlah penting. Jadi ya, dia diminta untuklah mengambilnya. Utusan Qin meminta kepada Nona Qi untuklah jangan khawatir, karena dia sekali bergerak, 2 pulau akanlah terlampaui. Anjay. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 给杀了！